Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Niko Oliver malam ini tentunya juga sudah ada teman indigo kita, Tasya Siahaan. Selamat malam Tasya. Selain Tasya, juga sudah hadir penggambar astral kita, Ervan. Selamat malam, teman misteri. Selamat malam Ervan, selamat malam Tasya. Dan tentunya teman misteri, Ervan dan Tasya memang sudah siap untuk mendampingi cerita-cerita pengalaman mistis dari teman misteri kita malam ini. Dan untuk kehadiran pada malam hari ini tentunya selain Tasya dan juga Ervan telah hadir ke-30 panelis kita. Tentunya saya akan mengundang kehadiran medium selebriti kita malam ini, di mana dia akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami. Kita undang Uci Sucita. Selamat malam Uci. Silakan. Baik. Uci Sucita, penyanyi dangdut, sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib di rumahnya. Apakah ini sosok penjaganya? Saya akan mengajak tentunya Ervan, Tasya, Uci juga untuk duduk. Dan kita akan berbicara mengenai pengalaman mistis dari Uci. Tapi bagaimanapun juga terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir malam ini di Medium. Dan sudah berkenan untuk membagikan pengalaman misteri yang dialami. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga kepada teman misteri yang di rumah, sebenarnya apa sih yang Anda alami? Sebenarnya banyak banget ya hal-hal misteri yang aku hadapin dari kecil sampai sekarang. Tapi yang paling sering terjadi dan lumayan mengganggu itu 2 tahun terakhir ini. Jadi di rumah kan aku ada kolam renang ya. Ya. Nah di kolam renang itu kalau malam kan ada angsa-angsaan gitu, kadang-kadang dia muter sendiri gitu, kayak 3 putaran, padahal nggak ada angin gitu. Kadang-kadang aku ngeliat, lagi nonton TV kok itu jalan sendiri ya gitu kan. Tapi udahlah gitu, nggak aku pikirin. Terus sering juga nih di tangga rumah, Ya. kayak ada orang duduk-duduk, naik turun gitu. Seperti suara langkah artinya ya? Suara langkah yang gede gitu ya. Terus juga ada sih satu lagi yang sering menampakkan kayak tapak kaki anak kecil di toilet. Jadi di toilet rumah Anda Kan toiletnya terdapat duduk ya, Ya. toilet duduk. Jadi suka ada tapak kaki gitu. di bagian atas seperti ada tapak Iya. kaki yang menginjak. Kadang-kadang saya suka marah sama asisten, kamu jongkok Iya. gitu kan. Dia bilang, enggak Bu, katanya gitu. Baik. Dan Uci pun sudah mengirimkan tadi, teman misteri di rumah juga sempat melihat video lokasi rumah Uci sendiri, dan Uci juga sudah mengirimkan foto area rumah di mana Ervan akan mulai menggambarkan sosok apa yang dilihat di area rumah tersebut. Dan saat ini juga mungkin saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu, mungkin Tasya ada yang mau ditelaah lebih dalam kah dari Uci? Apakah juga mungkin berhubungan dengan aura hijau yang tadi di awal dilihat oleh kalian berdua di lokasi studio ini? Oke, saya lihat kok. Jam tangannya. Mbak Uci ini dari keluarga yang banyak yang bisa juga. Auranya terbuka banget. Dari Jawa Barat. Sering banget didampingin sama perempuan berpakaian warna hijau. Oke. Ada dari nenek juga, dan emang wujudnya nenek-nenek gitu yang jagain nenek-nenek. Bahkan berpengaruh kalau lagi emosi. Oh iya. Kalau lagi emosi itu keluar sampai mukanya Mbak Uci pun berubah. Berubah ya. Oke. Terus Aku gemeter nih. Tapi Mbak Uci ini mengerti tapi tidak mendalami.
tapi menerima. Itu yang buat jadi auranya bener-bener tenang. Baik. Thank you. Uci silakan duduk kembali, Tasya juga silakan duduk kembali. Oke. Jadi dari apa yang saya tangkap di saat Tasya mencoba untuk melihat apa yang ada dalam diri Uci ini, jadi sebenarnya pertanyaan pertama, aura hijau memang karena aura dari Uci atau karena tadi kan Tasya sempat mengatakan ada sosok nenek berwarna hijau. Berbeda-beda sosok. Ada yang sosok berwarna hijau dari Jawa Barat. Apakah itu yang mempengaruhi auranya Uci kah atau bagaimana? Iya, jadi yang sosok hijau ini, yang berwarna hijau ini cukup berpengaruh besar sama dirinya Mbak Uci. Sampai ke mempengaruhi fisik deh. Makanya sampai keluar gitu. Kayak gini nih aku ngeliatnya udah hijaunya besar sekali gitu. Baik. Terus yang jaganya pun kuat-kuat. Uci. Apalagi nenek ini sekarang udah bahkan langsung nunjukin. Ada di sebelah kanannya Mbak Uci. Masa? Artinya sekitar. Sebelah kanan saya, sorry, sebelah sini. Ya. Oke. Dan itu menjaga di rumah banget. Jadi kalau tadi dibilang banyak gangguan, sebenarnya mungkin kalau nggak ada nenek ini lebih parah gangguannya. Oke. Merinding aku nih langsung. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah tadi ketika Tasya melihat apa yang ada dalam diri Uci sendiri pun juga mengatakan bahwa artinya Uci ini berasal dari keluarga yang memang mempunyai kemampuan karena banyak keluarganya yang bisa. Uci pun sebenarnya tadi mengatakan bahwa sebenarnya dari kecil sudah terbiasa. Ya cuman saya benar kata Mbak Tasya, aku nggak pernah mau mendalami. Sebenarnya keluargaku semua bisa, gitu kayak Mbak Tasya. Aku coba deh belajar. Aku bilang aku belum siap gitu loh. Aku udahlah aku apa adanya aja gitu. Oke. Tapi memang tidak mendalami, tapi sudah menerima bahwa secara keturunan memang diberikan kemampuan lebih. Alhamdulillah sih. Aku merasa mereka menjaga aku. Dan setiap aku misalnya sakit hati atau ada orang yang mau niat jahat sama aku tuh pasti akan kebuka gitu loh. Jadi aku bisa lebih hati-hati. Tapi satu sosok yang tadi Tasya bilang bahwa ketika Uci emosi ini akan seperti mengambil alih. Itu sosok apa itu sebenarnya? Itu leluhurnya. Yang penjaganya. Penjaganya. Tapi cukup kuat dan cukup mengkontrol badan. Oke, karena Uci tadi mengiyakan. Ya. Mungkin kan? sering terjadi nggak? Sering. Jadi kalau misalnya gini, kan aku di dunia entertain ya. Ya. Aku misalnya mau perform nih. Kalau misalnya aku bad mood atau aku lagi marah sama orang, pasti beda gitu loh mukanya. Tapi lama-kelamaan awalnya aku kerasa, duh kok gini ya muka saya, kenapa sih gitu. Kayak merasa terganggu, tapi lama-lama sering berjalan waktu, usia juga makin bertambah dan aku makin mengerti mengatur emosi. Nah, di saat aku bisa mengatur emosi, yang keluar itu aura yang baik gitu. Artinya sebenarnya bagaimanapun Uci pun menyadari bahwa memang ada sosok-sosok yang menjaga dari garis keturunan mengenai Uci itu sendiri gitu kan. Ervan sudah selesai menggambar? Ya. Sepertinya ya. Oke. Mungkin bisa dikasih unjuk ke kamera. Sebelumnya Uci, ini area tangga yang tadi Anda bilang ya? Yang dimana sering mendengar suara langkah? Iya. Oke, baik. Ervan, sosok apa yang sebenarnya Anda gambarkan di sana? Sosok beberapa anak kecil yang ada di kamar mandi. Dan sebenarnya dia areanya bukan hanya di kamar mandi aja, tapi sering seperti mondar-mandir termasuk dalam area kolam renang. Oke. Mereka suka bermain, entah kenapa ada sesuatu yang menarik di rumah Kak Uci. Oke. Ini area kolam renangnya. Ya. Baik, mungkin boleh saya akan memberikan kepada Uci untuk melihat. Jadi memang kalau Anda perhatikan gambar dari Ervan di sini ada 3 sosok, sebenarnya ada beberapa sosok yang memang sepertinya suka untuk bermain di area kolam renang ya Ervan. Ya. Ini memang anaknya udah dari lama. Iya. Ada di rumah situ bawaan atau gimana? Kalau ini menariknya Mbak Uci ini banyak dideketin anak-anak. Anak-anaknya lebih dari 1, yang jelas itu lebih dari 3 bahkan. Ya. Oke. Kenapa Karena kalau yang aku tangkep ya, Mbak Uci ini karena tadi ada bawaan dari Jawa Barat, itu bikin keibuan.
Oke. Nah, bukan berarti Mbak Ucinya merawat anak-anak nih enggak, tapi ada aura yang membuat anak-anak ini jadi nempel aja, seneng aja. Daya tarik tersendiri. Oke, apakah berhubungan juga dengan aura kehijauan? Karena kan kalau kita berbincang kan aura kehijauan ini kan memang aura tenang. Tenang, Ya mungkin memang aura keibuan. Apa itu? Saya dari tadi ngeliatin dia memang nih. Oke. Matanya udah keliling-keliling soalnya. Oke. Sebentar. Jatuh. Uci bentar ya. Oke. Bentar. Siapa? Ini siapa namanya? Kenapa? Aduh. Diam, udah nggak usah jalan di sini aja. Udah. Dari mana kamu? Kenapa sepertinya melihat ke arah Uci? Usah maju-maju. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau nari, penari. Kamu yang jagain Uci. Dari mana? Mau ngapain datang? Ada yang mau disampaikan? Mau nari? Ini tuh makanya tadi aku bilang auranya nemplok-plok banget sama Mbak Uci karena mungkin berhubungan dengan pekerjaannya Mbak Uci juga ya. Oke. Udah? Karena Saya tidak menyerang karena Rena ini adalah sosok yang menjaga Uci ya. Oke. Tasya, mungkin karena dari tadi kita berusaha untuk ngajak ngobrol juga susah, mungkin Tasya bisa Nanti bantu. saya sampein, kamu sampein ya. Balik sendiri bisa?